Pemilik Tianwei tercengang saat melihat pesan di depannya. Mengapa markas besar mengambil tugas seperti itu? Pemilik gedung Tianwei tiba-tiba berdiri dan berkata dengan cemas, "Tidakkah markas besar mengetahui bahwa Qin Chen memiliki asal-usul yang tidak diketahui, kekuatan luar biasa, dan terkait dengan klan Komodo? Hanya dengan 100 juta kristal kaisar, markas besar benar-benar menerima hal tersebut sebuah tugas. Apakah otakmu rusak?" Pemilik Tianwei tampak cemas, seperti semut di panci panas. Tianwei Tian adalah organisasi pembunuh teratas di laut semesta. Mereka terbiasa menyendiri. Mereka tidak tahu seberapa kuat Qin Chen, tetapi pemilik Tianwei Tian mengetahuinya dengan sangat baik. Mengingat adegan ketika Qin Chen tiba-tiba mengeluarkan hati petapa Agung Yilong, pemilik gedung Tianwei masih sedikit ketakutan di dalam hatinya saat ini. Tidak, saya harus mengambil pendekatan jangka panjang untuk masalah ini. Mata Master Gedung Tianwei berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia segera memberi perintah, "Ini dia." Suara mendesing. Sesosok segera muncul. Itu adalah manajer menara Tianwei. "Tuan muda, apa yang perlu saya lakukan?" Manajer menara Tianwei membungkuk hormat kepada pemilik menara Tianwei. "Kamu memikirkan cara untukku. Entah itu atas nama berteman dengan Qin Chen atau menyelesaikan dendam dengan Qin Chen, aku ingin bertemu Qin Chen," kata Master Gedung Tianwei dengan mata menyipit. "Tuan muda, apakah Anda ingin melihat kepala iblis Qin itu? Anda tidak boleh melakukannya." Manajer umum gedung Tianwei terkejut, dengan ekspresi cemas di wajahnya, iblis Qin itu membunuh tanpa mengedipkan mata. Meskipun dia menipu kita dengan puluhan juta kristal kaisar, uang adalah sesuatu di luar tubuh. Anda bisa masih menghasilkan uang. Tampaknya, Anda tidak perlu bertengkar dengannya. Lakukan yang terbaik. Tuan muda, jika Anda pergi menemuinya, jika Anda membuatnya tidak puas dan mencuri hati kaisar Anda, apa yang akan saya lakukan? Apa-apaan ini? Pemilik gedung Tianwei mengerutkan kening dan melihat ke arah bayangan hitam itu. Dia mengangkat tangannya dan pesan sebelumnya dengan cepat jatuh ke tangan bayangan hitam itu, "Lihat ke dalam." Manajer umum gedung Tianwei melihat pesan di dalamnya dengan beberapa keraguan. Setelah melihat isinya, dia terkejut, ada pembunuh tingkat kekacauan yang datang dari markas. Hebat, haha, tuan muda. Lewat sini, kita balas dendam menara Tianwei bisa dibalas. Bagus, bagus. Wajah He Ying penuh ekstasi, dan sebelum senyumannya hilang, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang ingin menimpanya. Pemilik gedung di luar langit menatapnya dengan mata dingin dan dengan marah berkata, "Apakah kamu punya otak? Babi." Petik 2. Tuan muda, kamu. Bayangan hitam terkejut. Pemilik gedung Tianwei berkata dengan wajah jelek. "Saya pergi mencari Qin Chen karena saya ingin menyelesaikan dendam saya dengannya." Menyelesaikan hitam itu dendam. Bayangan tertegun. Apa yang terjadi? Pemilik gedung Tianwei menyipitkan matanya dan berkata, "Apakah menurutmu Sage Agung di tempat itu benar-benar dapat membunuh Qin Chen itu?" Dia mencibir, "Meskipun saya, tuan muda, tidak dapat memata-matai kultivasi Qin Chen yang sebenarnya. Saya merasa bahwa anak ini sangat kuat sehingga dia tidak dapat dengan mudah dibunuh oleh pembunuh tingkat kekacauan di markas besar. Setelah orang bijak Cucun melakukan kesalahan dan orang ini tidak mati, maka hubungan antara saya, Tianwei Tian, dan orang ini diselesaikan. Menurut Anda apa yang akan dia lakukan selanjutnya?" Bayangan hitam itu terkejut dan kehilangan suaranya. "Tidak, kalau begitu dia pasti akan menyerang kita." "Itu benar." Pemilik mata Tianwei dingin, "Kita tidak bisa membiarkan kita disalahkan atas keputusan yang salah dari markas besar.
Tolong bantu saya menemukan cara cepat agar saya bisa bertemu dengan Qin Chen itu, dan jangan biarkan siapapun ragu. Saya tidak ingin markas besar membiarkan markas mendapat masalah setelahnya. Diketahui bahwa ada tahi lalat di dunia kita, mengerti? Bayangan hitam itu tampak serius. Ya, saya akan mengaturnya. Suara mendesing. Bayangan itu menghilang. Segera, tersiar kabar dari beberapa kedai minuman di kota Nanyuan bahwa pemilik menara Tianwai takut dengan berita bahwa Raja Beitian datang ke Gua Qin Chen. Untuk mencegah bisnis menara Tianwai di negara bagian Yong terpengaruh, dia ingin bersantai. Hubungan dengan Qin Chen, meski ini hanya sekedar gosip, namun tetap menimbulkan kegemparan di dunia gelap kota Nanyuan. Ini adalah pemilik Tianwai Tian, cabang Tianwai Tian. Kekuatan tertinggi di Laut Semesta, yang ditempatkan di kota Nanyuan, sebenarnya menyerah. Situasinya sungguh tidak terbayangkan. Sementara berita itu disampaikan dengan tenang. Pemilik gedung Tianwai dan manajer umum gedung Tianwai, di bawah suasana yang baik, diam-diam pergi ke gua di distrik Yuanjia tempat Qin Chen berada. Meskipun pemilik menara Tianwai dan manajer umum menara Tianwai sangat waspada dalam tindakan mereka, gua Qin Chen telah lama diperhatikan oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bahkan jika pemilik menara Tianwai pergi ke gua di bawah komando orang kuat yang diam-diam dikendalikan oleh menara Tianwai di distrik Yuanjia, itu masih diawasi oleh istana tuan kota. Tuan rumah situs ini benar-benar pengecut. Orang-orang di istana tuan kota mencibir, tetapi ekspresi mereka sangat jelek. Bahkan orang-orang seperti pemilik gedung Tianwai berusaha mencari cara untuk menghubungi Qin Chen. Reputasi yang menunjukkan betapa rendahnya keluarga Moyun mereka di kota Nanyuan. Lalu mengapa Qin Chen tidak pergi? Jika dia mati tiba-tiba dan tiba-tiba, itu akan menjadi hal yang baik. Bahkan tak seorang pun di istana tuan kota tahu tentang berita bahwa Sage Agung Siyu datang untuk membunuh Qin Chen, dan semua orang hanya bisa mengutuk secara diam-diam. Sekarang, di gua Qin Chen terus berlatih, dan kristal kaisar yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya hancur. Dalam puluhan hari, dia menyerap puluhan juta kristal kaisar lagi. Cahaya ilahi yang jernih bertahan di sekujur tubuhnya, seperti dewa, berubah menjadi inti dari ini dunia. Dan jauh di bawah tanah di pegunungan di luar gua, Saroye juga berlatih keras dalam pengasingan. Sejak dia melahap hati Kaisar Sage Agung Yilong, Saroye telah bermeditasi di sini, mencoba yang terbaik untuk mencernanya. Pada saat ini, Saroye telah berubah menjadi wujud aslinya, monster bintang kosmik besar, tergeletak di bawah pegunungan. Setiap sudut tubuhnya dipenuhi dengan kecemerlangan jalan besar, mengembangkan kekuasaan paling tertinggi di dunia. Di gua lain yang jaraknya ribuan mil dari Saroye, Lorna telah menyaksikan Saroye mundur di sana. Dia dengan cermat mengamati aliran alami hukum jalan besar di tubuh Saroye, matanya kabur, dan dia mabuk olehnya. Komodo, laut kesayangan alam semesta. Aura alami jalan di tubuh mereka mengandung pengoperasian jalan paling primitif di laut kosmik ini. Kebanyakan orang tidak dapat melihat pemandangan ketika seekor binatang komodo menerobos dengan seluruh kekuatannya, namun Lorna kini memiliki kesempatan seperti itu. Berdengung. Tiba-tiba, aura di tubuh gelombang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Menyebar ke segala arah. Aura yang membuat jantung Lorna berdebar dan bergetar memenuhi udara, dan dia melihat tubuh Saroye bergerak secara tiba-tiba. Saroye bergetar, dan sebuah kekuatan yang sedikit mengguncang dunia terbentuk, dan tubuh Saroye secara alami mulai berubah, menerobos dari kaisar puncak di tingkat tengah ke tingkat yang lebih tinggi, alam mendiang kaisar. Aku berhasil menerobos.
Membuka matanya, matanya penuh Saroye kegembiraan. Kaisar tahap selanjutnya, dari kaisar puncak jangka menengah hingga kaisar tahap akhir, saya harus menjadi orang yang membutuhkan waktu paling singkat di dunia binatang komodo saat ini. Dengan kecepatan dan kejeniusan ini, seharusnya saya menjadi jenius nomor 1 di klan komodo saat ini. Tidak ada keberatan. Saroye berdiri dengan takjub, merasakan transformasi tubuhnya. Ledakan. Dia bisa merasakan bahwa jaringan fisik di tubuhnya berubah, terutama bagian dalam perutnya, yang berisi dunia menelan unik yang dapat mengintegrasikan asal mula semua jalan. Dia telah menelan hati dari Sage Agung Yilong sebelumnya, dan dia juga terasa agak berlebihan, tapi sekarang setelah transformasi, dunia di dalam tubuhnya telah mengalami transformasi yang benar-benar baru. Sekarang apalagi hati Kaisar Sage Agung Yilong, aku bisa menelan beberapa di antaranya dan mengubahnya menjadi kekuatanku sendiri. Saroye sangat gembira. Lebih baik, Tuan. Jika bukan karena Anda, bagaimana saya bisa menerobos begitu cepat? Jika saya hanya mengandalkan kultivasi saya sendiri, saya tidak akan bisa mencapai kaisar tahap akhir begitu cepat tanpa bahkan era. Saroye sangat senang. Meskipun hati kaisar yang melahap orang lain dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan binatang komodo, di dalam kelompok, mereka tidak memiliki peluang yang baik. Oh, meski marga komodo jarang jumlahnya, namun bukan hanya 1 atau 2 hewan saja, melainkan satu kelompok. Jika setiap binatang komodo berhasil menerobos dan menelan hati kaisar puncak yang baru, maka marga komodo akan dia sudah lama menjadi musuh publik seluruh alam semesta dan telah dimusnahkan. Berdengung. Saat ini, tidak jauh dari Saroye, aura samar kaisar melonjak. Hah! Saroye menoleh dan melihat sekilas ada aura samar kaisar mengalir di sekitar tubuh Rona, dan dia benar-benar menerobos ke ranah kaisar. Gadis kecil ini beruntung. Terobosanku memicu bekerjanya aturan alam tertinggi, yang dapat mengembangkan esensi aturan jalan dan menghilangkan kebingungan banyak orang. Gadis kecil ini melihatnya dan benar-benar membuat terobosan sendiri. Saroye menggelengkan kepalanya. Saat itu, tiba-tiba sesosok tiba-tiba muncul di sebelah Saroye. Itu adalah terobosan Qin Chen dan fluktuasi jalan secara alami menarik perhatian Qin Chen. Apakah kamu menerobos? Qin Chen memandang Saroye. Di depannya, yang sebelumnya begitu mendominasi, segera kembali ke penampilannya yang patuh dan menjulurkan lidahnya. Tuan, saya telah menerobos ke kaisar tahap akhir. Saroye terkekeh dan berkata, terima kasih atas hati kaisar yang tidak bertuan, yang memungkinkan saya memasuki ranah kaisar tahap akhir dalam satu gerakan. Sayangnya, saya hanya makan 1. Jika saya makan sedikit lagi, bawahan saya mungkin bisa langsung memasuki ranah kaisar puncak. Qin Chen, apakah hati kaisar yang benar-benar dianggap sebagai kaisar tertinggi hanyalah sepotong kubis? Bagaimana bisa begitu banyak hati kaisar diberikan kepada Saroye ini? Tuan, setelah saya menerobos kaisar tahap akhir, kekuatan magis garis keturunan saya telah berubah. Di masa depan, jika ada musuh, serahkan saja kepada saya. Jangan mengira saya adalah kaisar tahap akhir. Jika seseorang seperti Yilong Grid Sage kembali, aku akan bisa melakukannya untukmu. Aku tidak takut sama sekali, kata Saroye bangga. Oh! Qin Chen terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan Saroye telah berubah begitu banyak. Dia hendak berbicara ketika tiba-tiba, Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat keluar gua. Zhen Xin, pemilik gedung cabang gedung Tianwei, datang untuk memberi penghormatan kepada Tuan Qin Chen. Ada suara yang datang dari jauh, dengan hormat. Saroye mengangkat kepalanya dan melihat keluar gua.
Dengan kilatan tajam di matanya, dua semut kecil di menara Tianwai, apa yang mereka lakukan di sini? Pak, tunggu saya akan memakannya, agar tidak mengganggu Anda, Pak.